Apakah sudah kel- apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, sip, lanjut Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang KAS dan setara KAS. Pertama, perkenalkan, di kelompok kami ada Muhammad Rizal Hamdi, terus saya sendiri Rahmat Rinaldi, Rusnanda Sania Wigati, dan Windy Hastuti. Baik, tanpa harus berlama-lama lagi, langsung saja dipersilakan kepada Mbak Sania untuk mempresentasikan. Baik, izin pada Pak Edi dan teman-teman di sini saya akan menjelaskan soal pada hari ini materinya adalah audit KAS dan setara KAS. Nah, di sini dilampirkan soal mengenai prosedur audit untuk pengujian kewajaran KAS dan setara KAS. Nah, ini ada lampiran dari Saudari Olivia memberikan ikhtisar buku besar per 31 Desember 2018. Ada deposito berjangka. Nah, saldo awalnya itu biar kemudian ada transaksi debit yaitu deposito dalam US dollar 30.000. Nah, dalam rupiahnya menjadi 450 juta sehingga saldo akhir pada 31 Desember itu sebesar 1.450 juta. Kemudian ada lampiran investasi pada saham, saldo awalnya adalah 200 juta. Kemudian ada transaksi debit yaitu 20.000 lembar saham PT Gudang, jumlah totalnya sebesar 170 juta. Kemudian ada transaksi kredit 10.000 lembar saham PT Garam, per lembarnya 10.500 sebesar 105 juta, sehingga saldo akhir pada 31 Desember 2018 itu adalah 265 juta. Nah, kemudian ada informasi-informasi yang ditemukan selama pemeriksaan, yaitu mengenai kas besar. Nah, buku kas besar ini berasal dan tagihan dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh. Kemudian kami melakukan perhitungan fisik kas atau cash count pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai 17.00 dengan Saudari Sabrina sebagai kasir. Hasilnya yaitu ada uang kertas dengan rincian Rp50.000 sebanyak 125 lembar, Rp20.000 sebanyak 170 lembar, Rp10.000 sebanyak 101 lembar, Rp5.000 sebanyak 65 lembar, serta ada uang logam Rp1.000 sebanyak 14 keping dan Rp500 sebanyak 2 keping. Kemudian ada tambahan giro dari langganan yang sudah diterima oleh Saudari Patricia, tapi belum disetor ke bank, yaitu dari Bank CAB atas nama PT Merdeka. Jatuh temponya itu 3 Januari 2019 sebesar 10 juta. Bank NIB atas nama PT Wahana jatuh tempo 27 Desember 2018 sebesar 1.500.000. Kemudian Bank IIB atas nama PT Zeira jatuh temponya 28 Desember 2018 sebesar 400 juta. Kemudian ada naik. Nah, kemudian ada kas kecil. Nah, sedangkan hasil perhitungan fisik dilakukan pada tanggal yang sama tadi. Untuk kas kecil itu menggunakan sistem dana tetap atau impress fund. Yang juga dipegang oleh Saudari Sabrina adalah sebagai berikut. Uang kertasnya ada Rp50.000 sebanyak 12 lembar, Rp20.000 18 lembar, Rp10.000 sebanyak 23 lembar, Rp5.000 sebanyak 65 lembar, uang logam ada 1.000 sebanyak 13 keping dan Rp500 sebanyak 4 keping. Kemudian ada petty cash voucher karena kas kecil belum diisi kembali atau unreimbursement. Ada PCV 025 yaitu uang muka perjalanan 30.000, kemudian ada bensin 20.000, parkir dan tol 50.000, bensin lagi 30.000, serta ada ongkos angkut 20.000. Kemudian ada materai sebanyak 20 lembar dengan harga satuannya 6.000. Nah, menurut peraturan perusahaan, jika terjadi selisih saldo kas, akan menjadi tanggung jawab kasir. Kemudian pada bagian bank, pada bulan Desember 2018, klien belum membuat rekonsiliasi bank, sehingga saldo per 31 Desember 2018
berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan terlampir. Kemudian ada investasi pada saham. Berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Agak ke bawah. Kemudian ada deposito, yaitu deposito bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam US dollar sebesar 30.000 US dollar. Kemudian deposito dapat diperpanjang secara otomatis setiap 6 bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam US dollar. Serta semua pendapatan bunga atas deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham bersifat sementara tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Nah, sistem penilaian investasi saham itu dinyatakan dengan nilai wajar saham tersebut. Nah, adapun harga saham pada 31 Desember 2018 adalah Rp10.200 untuk saham PT Garam dan Rp8.375 untuk saham PT Gudang. Sedangkan kurs dolar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah Rp15.000. Kemudian di sini tugasnya yaitu pertama pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita, kemudian ada buat prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan, kemudian membuat kertas kerja pemeriksaan dan lengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu mempelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Untuk bagian ICQ ini akan dijelaskan oleh Muhammad Rizal Hamdi. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai ICQ atau Internal Control Questionnaire yang dibuat oleh perusahaan, oleh Lita tadi di soalnya. Nah, untuk di sini ICQ ini ada dua bagian, yaitu meliputi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk ICQ ini sendiri sudah tercantum di modul yang ada di buku, karena terlalu banyak, jadi di sini akan disingkat saja, yaitu meliputi isinya mungkin sudah tercantum dengan baik semua ICQ yang telah dibuat. Untuk kelemahan-kelemahan yang lain yang tidak tercantum pada pernyataan tidak ada, sedangkan untuk catatan lainnya juga tidak ada. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, internal control PT Sugus dalam penerimaan kas sudah baik. Namun nantinya akan dilakukan TOC kembali untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut memang sudah berjalan baik atau belum. Selanjutnya untuk ICQ 2, juga sama seperti yang tadi, namun untuk ICQ 2 dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu meliputi pengeluaran cek, rekonsiliasi bank, dan kas kecil. Untuk ICQ 2 ini juga sudah tercatat di modul. Untuk kelemahan lain yang tidak ada pada pernyataan, itu tidak ada, sedangkan untuk catatan lainnya juga tidak ada. Karena itu sebagai kesimpulan dari ICQ 2 ini juga sama, yaitu internal control yang ditetapkan oleh PT Sugus untuk pengeluaran kas tersebut sudah baik. Namun, juga akan dilakukan TOC kembali untuk memastikan bahwa pengendaliannya sudah berjalan dengan baik atau belum. Mungkin itu saja untuk sekilas penjelasan tentang ICQ atau Internal Control Questionnaire-nya. Selanjutnya, untuk penjelasan mengenai prosedur audit. Nah, ini untuk bagian yang penjelasan prosedur audit. Prosedur audit sendiri yang kami buat dibagi menjadi 3 bagian, karena menyesuaikan dengan soal. Ada untuk kas besar, kas kecil, ada untuk rekonsiliasi bank, dan ada untuk investasi jangka pendek. Nah, untuk yang pertama untuk kas besar dan kas kecil.
kami bagi menjadi dua, ada uji ketaatan dan uji kewajaran. Uji ketaatan yang pertama untuk prosedur auditnya kami menentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat yang berwenang. Ini ditampilkan dalam TOC 2 dan TOC 4. Untuk yang kedua, yakinkan bahwa semua dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Juga dijelaskan dalam TOC 2 dan TOC 4. Itu untuk uji ketaatan. Berikutnya uji kewajaran. Yang pertama ada menyiapkan skedul utama dari kas dan setara kas. Dijelaskan pada indeks C nantinya melakukan cash of name untuk perhitungan fisik kas atas saldo kas besar dan kas kecil. Dijelaskan pada indeks C1 dan C2. Meyakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ada pada C1 dan C2. Membandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dengan saldo buku kas ada pada C1 dan C2 juga. Yang berikutnya, apabila perhitungan kas dilakukan setelah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau tracebacks ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Dijelaskan pada indeks C1. Selanjutnya, membandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Juga ada pada indeks C1. Berikutnya, periksa penjumlahan, footing atau cross-footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan mindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ini sudah dilakukan untuk menghitung saldo-saldo yang ada pada kas dan juga bank serta investasi. Berikutnya, jika kas kecil menggunakan sistem dana atau impress fund system, sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini juga sudah dilakukan. Berikutnya, pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Untuk kas besar dan kas kecil, yang prosedur ini tidak dilakukan karena tidak ada mata uang asing yang ada pada kas besar dan kas kecil. Berikutnya, buat daftar koreksi yang diperlukan juga sudah akan dijelaskan dalam indeks C. Dan yang terakhir, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran perbaikan kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Ini juga dijelaskan dalam indeks C. Itu tadi untuk prosedur audit mengenai kas besar dan kas kecil. Selanjutnya, prosedur audit mengenai bank. Tolong scroll ke bawah dikit. Atas dikit. Di atas investasi. Nah, ini. Berikutnya untuk yang bank, ada yang pertama prosedur auditnya itu mengirimkan surat konfirmasi ke bank. Dijelaskan dalam indeks CC3 dan CC4. Yang kedua, meriksa kebenaran rekonsiliasi bank yang didapat dari klien tersebut, meliputi penjojokan saldo rekening dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro masih beredar, dan setoran dalam perjalanan. Dijelaskan dalam indeks C31 dan C41. Berikutnya itu meriksa bukti saham dan sertifikat deposito berjangka, sudah dilakukan juga. Berikutnya, yakinkan bahwa semua rekening bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Untuk yang prosedur ini tidak dilakukan. Untuk yang kelima, yaitu periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Periksakan ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam surat saran perbaikan kepada pihak manajemen, dalam surat manajemen atau manajemen letter. Ini dijelaskan dalam TOC 2 dan TOC 4. Itu tadi untuk prosedur audit terhadap bank. Yang terakhir yaitu prosedur audit terhadap investasi jangka pendek. Yang pertama ada siapkan skedul utama investasi jangka pendek, dijelaskan dalam indeks D. Melakukan perhitungan kembali atas saldo deposito berjangka dan trading, juga dijelaskan dalam indeks D. Minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini sudah
dilakukan juga dan tercantum dalam soal, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah terdapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Ini juga setelah dilaksanakan prosedurnya. Untuk prosedur kelima yaitu lakukan pengecekan pencatatan investasi. Apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum, juga telah sesuai. Dan yang keenam yaitu perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan jika lebih dari 3 bulan termasuk investasi jangka pendek. Ini juga sudah dilakukan. Itu sekelas penjelasan mengenai prosedur audit terhadap kas besar, kas kecil, bank, dan investasi jangka pendek. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian C yang akan dijelaskan oleh Rahmat. Maaf, mungkin kita lanjut ke bagian C1 terlebih dahulu. Untuk C1 yaitu meliputi perhitungan kas besar dari semua data yang tercantum ada di soal. Yang pertama yaitu meliputi sisa uang kas menurut buku kas. Menurut buku kas per 31 Desember 2018, sisa kas ada di sebesar 3 juta. Kemudian untuk mutasi yang terjadi pada tanggal 31 Desember sampai 5 Januari itu ada sebesar debitnya 24 juta dan kreditnya juga 24 juta. Jadi secara keseluruhan tidak ada mutasi yang terjadi dan sisa buku kas pada tanggal dilakukannya pembuatan berita acara pemeriksaan uang kas pada tanggal 5 Januari itu sebesar 3 juta. Berikutnya untuk uang dalam kas. Untuk uang tunai ada 2, uang kertas dan uang logam. Untuk uang kertas secara keseluruhan totalnya 10.985.000. Untuk uang logam totalnya ada 15.000. Jadi jumlah uang tunai ada sebesar 11 juta. Untuk surat-surat berharga giro ada 1.900.000. Kita ambil dari giro dari Bank NIB dan Bank IIB yang berjumlah 1.900.000. Untuk Bank CAB sendiri tidak kami masukkan karena menurut kami karena jatuh temponya pada tanggal 3 Januari 2019 ada kemungkinan giro dari PT Merdeka ini belum dipindah bukukan. Jadi untuk yang PT Merdeka, Bank CAB atas nama PT Merdeka ini tidak kami masukkan. Yang berikutnya itu uang lain-lainnya tidak ada. Jadi uang dalam jumlah kas setelah perhitungan berita acara kas yaitu sebesar 12.900.000. Selisih uang kas atau kurang catatnya sebesar 9.900.000. Pada soal juga dijelaskan untuk selisih uang kas tersebut ada sebesar 6 juta yaitu uang milik PT Pelita di mana uang tersebut digabungkan oleh kasir. Sedangkan untuk 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang juga belum dicatat oleh kasir. Sehingga selisih uang kas yang sebenarnya hanya sebesar 1.900.000. Untuk jurnal penyesuaiannya nanti, untuk jurnal koreksinya akan dijelaskan pada bagian jurnal koreksi tersendiri. Selanjutnya untuk bagian C2 akan dijelaskan oleh Mbak Windy. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk schedule C2 atau ke atas sedikit, Mat. Schedule C2 tentang berita acara pemeriksaan uang kas. Nah, di sini terdapat format di mana nama perusahaan yaitu PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 untuk pemegang kasnya yaitu ada Saudari Sabina. Nah, untuk bagian A yaitu ada sisa uang kas menurut buku kas. Nah, di sini sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta rupiah yang dapat dilihat dalam neraca saldo PT Sugus pada buku 1. Kemudian untuk mutasinya itu tidak ada.
ke atas sedikit, Mat. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu ada sisa buku kas pada tanggal pemeriksaan, yaitu pada tanggal 5 Januari 2019. Di sini sebesar 2 juta rupiah. Ini dapat dilihat dari keterangan di soal bahwa PT Sugus menggunakan sistem dana tetap untuk perhitungan kas kecilnya. Sehingga sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu tetap sebesar 2 juta rupiah. Untuk pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan itu tidak ada. Sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku yaitu tetap sebesar 2 juta. Kemudian bagian B, melakukan perhitungan fisik atas uang dalam kas. Di sini ada dua bagian, ada 3 bagian. Yang pertama itu ada uang tunai. Uang tunai terdiri dari uang kertas yang berjumlah 1.515.000 dan yang kedua ada uang logam yang sebesar 15.000. Sehingga total dari jumlah uang tunai yaitu Rp1.530.000. Kemudian untuk surat-surat berharga di sini tidak ada. Lalu yang ketiga ada lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan, yaitu senilai Rp270.000 yang didapat dari petty cash yang belum di-reimburse ditambah dengan jumlah materai sebanyak 20 lembar dengan harga per lembarnya Rp6.000. Sehingga hasil dari perhitungan fisik dari uang kas yaitu Rp1.800.000. Bagian yang C yaitu menghitung selisih uang kas antara uang kas yang tercatat dalam buku dan hasil dari perhitungan fisik. Didapat selisih sebesar 200.000 di mana uang yang tercatat itu lebih besar daripada hasil dari perhitungan fisik. Nah, dari selisih uang kas ini di dalam soal terdapat keterangan bahwa menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab dari kasir. Oleh karena itu, dari kelompok kami melakukan jurnal koreksi, yaitu membebankan uang Rp200.000 ke piutang pegawai di debit dan kreditnya yaitu kas kecil sebesar Rp200.000. Kemudian, sebelumnya terdapat surat-surat berharga, yaitu sebesar Rp270.000 yang belum di-reimburse. Ini kita jurnal koreksi di bagian dimasukkan ke dalam beban operasional di debit, dan untuk kreditnya piutang yang masih harus dibayar sebesar Rp270.000. Untuk selanjutnya yaitu schedule C3 dan C4 akan disampaikan oleh Sania. Nah, baik, yang schedule C3 ini adalah supporting schedule untuk Bank CAB. Nah, pada schedule C3 ini, kami melampirkan jurnal koreksi beserta penjelasan dari jurnal koreksi tersebut. Nah, yang pertama adalah perusahaan belum mencatat setoran clearing dengan kode transaksi 885701, namun di bank sudah dicatat, yaitu sebesar Rp10.600.000 pada tanggal 14 Desember. Nah, untuk jurnal koreksinya, kami membuat debit Bank CAB pada piutang usaha sebesar Rp10.600.000. Bisa kita lihat pada sheet CAB, Mat, buka. Yang CAB. Nah, yang dilingkari ini ada pada tanggal 14 Desember, yaitu KU masuk PT Lestari sebesar Rp10.600.000. Nah, itu tadi dari transaksi tersebut. Nah, kemudian kembali lagi pada schedule C3. Yang kedua adalah perusahaan belum mencatat pendapatan atas bunga atau jasa giro sebesar Rp156.500, sehingga jurnal koreksinya adalah Bank CAB pada pendapatan bunga sebesar Rp156.500. Kemudian yang ketiga, perusahaan belum mencatat tolakan keliling dengan kode transaksi 1526751 sebesar Rp2.200.000. Nah, ini adalah jurnal koreksinya yaitu debit piutang usaha pada Bank CAB sebesar Rp2.200.000. Ini adalah NSF check atau non-sufficient fund atau cek kosong. Kemudian yang keempat adalah perusahaan belum mencatat biaya admin bank sebesar Rp25.000. Jurnal koreksinya yaitu
beban administrasi pada Bank CAB sebesar 25.000. Nah, yang terakhir ini adalah perusahaan salah dalam melakukan pencatatan sebesar 990.000. Jurnal koreksinya yaitu utang usaha pada Bank CAB sebesar 990.000. Ini kita lihat pada schedule CAB, Mat, coba. 990.000 ini didapat karena pada pembukuan perusahaan ini pada tanggal 3 Desember ini mereka mencatatnya 100 juta 110.000, sedangkan yang pada rekening koran ini jumlah nilainya adalah 101 juta 100.000, sehingga perusahaan ini artinya salahnya adalah kurang catat, sehingga selisihnya tadi adalah 101 juta 100.000 dikurang 100 juta 110.000 sebesar 990.000. Nah, sudah. Kemudian pada schedule C31 ini adalah supporting schedule Bank CAB. Ini adalah rekonsiliasi banknya. Jadi saldo menurut rekening koran itu adalah sebesar 4.391.410, sedangkan menurut pembukuan perusahaan adalah 5.849.910. Nah, untuk yang rekening koran dulu, penambahannya terdapat pada tanggal 28 Desember, yaitu adanya deposit in transit sebesar 20 juta. Sedangkan pengurangannya adalah pada tanggal 26 Desember adanya outstanding check sebesar 11 juta. Sehingga total rekening korannya sebesar 13.391.410. Kemudian untuk yang menurut pembukuan perusahaan, penambahannya berasal dari adanya keliling masuk tadi PT Lestari sebesar 10.600.000 dan jasa giro atau pendapatan bunga tadi sebesar 156.500, sehingga total penambahannya adalah 10.756.500. Kemudian pengurangannya adalah berasal dari pencatatan error tadi pada tanggal 3 Desember dengan nilai 990.000, kemudian ada beban administrasi bank 28 Desember sebesar 25.000 dan adanya NSF cek atau cek kosong 28 Desember sebesar 2.200.000, sehingga total pengurangannya itu sebesar 3.215.000, sehingga total pembukuan perusahaan akan sama dengan rekening koran yaitu 13.391.410. Nah, di sini ada catatan. Sebenarnya ada perbedaan Rp300, namun diasumsikan itu tidak material, yaitu pada tanggal 13 Desember, sehingga tidak dimasukkan. Bisa lihat di schedule CAB-nya. Nah, PT Hero pada tanggal 13 Desember ini, di pembukuan perusahaan mencatatnya 22.774.190. Sedangkan di rekening koran, tarikan clearing dicatat 22.774.490. Nah, itu kan selisihnya 300, namun itu tidak material sehingga tidak dimasukkan. Kemudian kita masuk ke yang schedule C4. Nah, ini adalah supporting schedule untuk Bank Lopo. Nah, yang pertama ini perusahaan belum mencatat setoran clearing dengan kode transaksi 1363990. Namun sudah dicatat bank sebesar 3.750.000 pada tanggal 24 Desember, yaitu jurnal koreksinya adalah Bank Lopo pada piutang usaha sebesar 3.750.000. Kemudian ada perusahaan belum mencatat pendapatan atas bunga sebesar 75.226 pada tanggal 27 Desember. Jurnal koreksinya adalah Bank Lopo pada pendapatan bunga 75.226. Pendapatan bunga ini disebut juga jasa giro bank. Kemudian yang ketiga, perusahaan belum mencatat biaya cek atau giro sebesar 18.000 pada tanggal 24 Desember. Jadi jurnal koreksinya adalah ban cek atau giro pada Bank Lopo sebesar 18.000. Yang keempat adalah perusahaan belum mencatat bank sebesar 5.000 pada tanggal 27 Desember. Jadi jurnal koreksinya adalah beban administrasi pada Bank Lopo sebesar 5.000.
Yang terakhir, perusahaan belum mencatat tolakan clearing dengan kode transaksi 13134 sebesar 3.350.000 pada tanggal 28 Desember. Nah, ini sama dengan NSF cek atau cek kosong, sehingga jurnal koreksinya adalah piutang usaha 3.350.000 pada Bank Lopo sebesar 3.350.000. Bisa dilihat di schedule Bank Lopo itu. Nah, ini yang dilingkari ini adalah yang terkait koreksi-koreksi tadi. Ada 3.750.000, 18.000 ini tadi adalah biaya cek giro, ada jasa giro itu pendapatan bunga, dan biaya administrasi 5.000, terus ada tolakan clearing tadi NSF cek 3.350.000, sehingga ini. Kemudian kita masuk ke schedule C41. Nah, C41 ini adalah supporting schedule untuk Bank Lopo, yaitu rekonsiliasi banknya. Nah, yang pertama, saldo menurut rekening koran adalah 5.092.640, sedangkan menurut pembukuan perusahaan adalah 36.640.414 rupiah. Nah, kita ke yang rekening koran dulu. Adanya penambahan itu adalah pada tanggal 28 Desember, yaitu deposit in transit sebesar 2 juta, dan 26 Desember error atau bank belum mencatat sebesar 30.500.000, sehingga total penambahannya adalah 39.500.000. Pengurangannya itu berasal dari tanggal 17 Desember adanya outstanding check sebesar 2 juta, dan 21 Desember outstanding check sebesar 5.500.000, sehingga total pengurangan adalah sebesar 7.500.000, sehingga didapatkan total rekening koran sekarang berjumlah 37.092.640 rupiah. Nah, bisa lihat di schedule Bank Lopo. Nah, ini yang kita lingkari tadi, ini ada 2 juta itu pembayaran utang PT Elang. Kemudian sedangkan di sini kan rekening koran tidak ada, di pembukaan perusahaan sudah ada. Kemudian adanya pembayaran utang PT Caraka 5.500.000. Nah, kemudian ada clearing tagihan PT Nuansa 30.500.000. Kemudian kembali ke schedule C41. Nah, untuk pada pembukaan perusahaan ini saldonya adalah 36.640.414. Nah, kita rekonsiliasi penambahannya yaitu berasal dari pada tanggal 24 Desember ada setoran clearing yang belum dicatat, yaitu sebesar 3.750.000 sebagaimana yang tercatat pada koreksi tadi, jurnal koreksi. Kemudian adanya jasa giro atau pendapatan bunga pada 27 Desember sebesar 75.226, sehingga total penambahannya sebesar 3.825.226. Kemudian pengurangannya berasal dari pada tanggal 24 Desember adanya beban cek atau giro sebesar 18.000, kemudian 27 Desember ada admin bank sebesar 5.000, dan 28 Desember adanya NSF cek atau cek kosong 3.350.000, sehingga total pengurangannya sebesar 3.373.000, sehingga didapatkan total pembukaan perusahaan sama dengan saldo total rekening koran, yaitu 37.092.640. Sekian, itu adalah tadi schedule mengenai Bank CAB dan Bank Lopo. Nah, selanjutnya adanya schedule C dan schedule D yang akan dijelaskan oleh Rahmat. Terima kasih Mbak Sony atas penjelasannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur C. Jadi di sini pertama ada kas besar di C1, itu per klien yang dicatat itu 3 juta. Terus setelah dicek di C1, ternyata ditemukan jumlah uang kasnya 12.900.000. Karena kelebihan catat makanya ditaruh di debit 9.900.000 sebesar pengurangan dari 12.900.000 dan juga 3 juta. Terus untuk kas kecil referensinya di C2 itu dicatat klien
2 juta, dan ternyata setelah dicek tadi, itu jumlah uang kasnya itu 1.800.000. Nah, karena ada kurangnya catat, makanya dikredit 200.000. Terus untuk Bank CAB sendiri, referensi di C3, yang dicatat di klien itu 5.849.910. Nah, terus untuk debit dan kreditnya sendiri dicek di C3. Di sini seperti yang tadi dijelaskan oleh Sania, ini ntar di debit di Bank CAB yang di debitnya ini ditambah 10.600.000 tambah 156 dan menghasilkan ini 10.756.500. Untuk kreditnya sendiri kita cari di C3 yang Bank CAB yang kredit itu ada di sini 2.200.000 dan juga 25.000 tambah dan juga 990. Nah, ditambahin aja dan jadinya ini 3.215.000 dan ini penjumlahan dan juga kurangannya. Terus untuk Bank Lopo-nya sendiri untuk pencatatan di kliennya 36.640.414. Terus seperti tadi kita lihat di C4-nya, untuk Bank Lopo sendiri di debitnya ada 3.750.000, terus 75.226, dan itu doang ditambahin. Terus dapat di kreditnya itu 3.825.226. Terus untuk kreditnya sendiri seperti tadi, dilihat di kreditnya di C4 ada 18.000 dan 5.000. Dan juga ada 3.350.000. Nah, balik lagi ditambahin jadinya segini. Terus dapatnya prosedur per auditnya 37.092.640. Nah, ternyata ketika dijumlahin pencatatan klien terdapat perbedaan dengan yang sudah kita cek, yaitu 47.493.24. Ternyata ketika dicek itu ada 65.184.050 di catatan pemeriksaan, karena telah melakukan pemeriksaan kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019. Yang pertama itu hasil kas count untuk kas besar yang selisihnya 9.900.000 yang disebabkan dari 1.900.000 giro yang diterima tapi belum di store ke bank, itu ada di C1. Di sini 1.900.000 ini didapat dari ini tadi Bank NIB atas nama PT Wahana dan juga Bank IIB atas nama Zaira. 1.500.000 ditambah 400.000. Terus Bank CAB tadi tidak dijumlahkan karena tidak diperhitungkan. Terus di sini ada 6 juta dan juga 2 juta itu didapat dari buku saya di bagian di sini. Apakah sudah kelihatan modulnya? Belum, Mat, masih Excel. Halo Mas. Halo. Jadi di sini di modulnya ada selisih saldo dari kas, yaitu selisihnya 6 juta yang merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir. Terus selisih 2 juta yang merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Oke, kembali ke Excel ya. Nah, itu tadi yang 6 juta dan 2 juta. Sehingga menghasilkan 9.900.000 di debit. Terus yang B, secara berkala tidak dilakukan secara off-name, secara mendadak. Terus yang C, perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank di bulan Desember 2018. Terus yang D, sudah dibuat berita acara pemeriksaan kas. Kesimpulan dari kelompok kami itu, masih terdapat salah saji dalam penyajian kas dan setara kas pada kas PT Sugus. Baik, saya lanjut ke prosedur schedule yang D. Baik, di schedule yang di ini kita melihat salah catat dari investasi jangka pendek. Jadi itu ada deposito berjangka yang dicatat oleh klien itu sebesar 1.450.000. Dicek
Ntar kita cek di sini, di soalnya di sini. Jadi ternyata dari mereka ada membeli deposito sebesar 1 juta dalam rupiah dan juga dalam USD sebesar 30.000 USD. Nah, dan di sini 1 juta dalam rupiah, terus USD 30.000 USD, dan 15.000 ini adalah kurs tengahnya. Dikalikan jadinya 450 dan ditambahkan jadinya 1.450.000.000, sehingga tidak terjadi salah catat dari klien dan setelah dicek. Terus untuk investasi saham yang dicatat oleh klien itu ada 265 juta. Terus setelah kita cek, jadi di sini ada investasi dari PT Garam dan juga PT Gudang, itu ada 10.000 lembar dengan harga 10.200, totalnya 102 juta. Terus PT Gudang totalnya 1.167.500.000. Setelah dijumlahkan ternyata hasilnya 269.500.000. Dan ternyata terjadi perbedaan catat oleh klien dan setelah kita periksa, yaitu sebesar 4.500.000 di kredit. Baik, itu untuk yang schedule D. Terus saya akan menjelaskan untuk neraca di A21 dan A22. Baik, di sini A21. Di A21 ini yang di aset itu ada kas dan setara kas, ini didapat dari schedule C yang tadi. Di sini 24.481726. Terus di kreditnya juga dari schedule C yang tadi, yaitu 6.788. Terus untuk investasi jangka pendek tadi dari schedule D yang udah kita cari, ini 4.500.000. Terus untuk piutang usaha dan juga piutang lain-lain itu, dan juga sama beban dibayar di muka itu didapat dari jurnal koreksi yang sudah kita cek. Di sini adanya, yaitu sebesar 5.550.000 dan juga 14.350.000. Terus di piutang lain-lain, di sini di jurnal koleksinya ada 200.000. Di ini piutang lain-lain, piutang pegawai kita asumsikan ke piutang lain-lain yaitu 200.000. Terus sama halnya dengan beban dibayar di muka yang didapat dari jurnal koreksi sebesar 2 juta. Terus didapatkan total aset lancar yaitu 13.930.057.7290. Terus untuk A22, untuk di kewajiban dan ekuitasnya kita dapatkan juga di jurnal koreksi. Di jurnal koreksi ada utang usaha. Di debitnya 990, di sini utang usaha, dan juga di kreditnya sebesar 6 juta. Didapat dari ini, utang ke PT Pelita. Sehingga hasilnya 1.274, 126, 100. Terima kasih, dilanjutkan ke neraca laba rugi oleh Sania. Nah, yang schedule A31 ini adalah laporan laba rugi, kertas kerja laba rugi PT Sugus. Seharusnya ini ada yang berubah, seperti karena di jurnal koreksi tadi adanya beban-beban administrasi dan juga ada pendapatan bunga, namun kami lupa memasukkannya ke sini, sehingga bisa kita lihat di jurnal koreksi tadi. Itu jurnal koreksi. Nah, di sini kan ada yang namanya pendapatan lain-lain ini 1.900.000, sehingga nanti akan dimasukkan ke dalam laba rugi. Terus ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga sebesar 156.500 ini masuk ke laba rugi juga.
Kemudian adanya pendapatan bunga juga, tapi dari Bank Lopo, yaitu sebesar 75.226. Kemudian ada lagi namanya beban cek atau giro sebesar 18.000 dan beban administrasi sebesar 5.000. Jadi nanti yang terpengaruh adalah akun beban pendapatan bunga dan juga beban bunga. Beban lain-lain. Kemudian yang schedule A32 itu adalah saldo awal tahun per klien 31 Desember 2018 adalah sebesar 3.219.772.334. Kemudian adanya laba tahun berjalan sebesar 3.455.152.644 itu akan menambah saldo awal tahun tadi, sehingga saldo akhir tahunnya sebesar 6.624.924.978. Selanjutnya akan jelaskan TOC 2 dan 4 oleh Windy. Baik, untuk bagian yang pertama yaitu ada TOC 2, yaitu TOC tentang uji transaksi penerimaan bank. Nah, di sini untuk informasinya dapat kita peroleh dari modul 2, buku 1, halaman 68 sampai 76. Nah, seperti pada screenshotan yang telah berada di layar, itu terdapat contoh bukti bank masuk yang ada di dalam modul 2. Di sini terdapat beberapa informasi, di antaranya yaitu ada nomor bukti masuk, ada tanggal bukti bank masuk, kemudian ada nama pelanggan, keterangan transaksi, jumlah transaksi, dan di bagian bawah terdapat informasi terkait dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Masuk ke schedule TOC yang telah dibuat. Ini yang pertama, di sini ada tanggal 5 bulan 12 tahun 2018. Untuk nomor bukti bank masuk yaitu 01/12 keterangan BG nomor 1056 PT Krakatau. Jumlah transaksi yaitu Rp2.200.000. Untuk kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap karena sudah ada dalam modul 2 bukti bank masuknya. Kemudian untuk kebenaran perhitungan matematis sudah terhitung. Untuk otorisasi sudah ada otorisasi yaitu dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Untuk kebenaran nomor akunnya tidak ada karena di dalam bukti bank masuk di modul 2 itu tidak terdapat keterangan terkait dengan nomor akun transaksi tersebut. Kemudian untuk kebenaran posting sudah terdapat kebenaran postingnya. Yang kedua, yaitu untuk tanggal 5, masih di tanggal 5 bulan 12 tahun 2018. Nah, untuk nomor bukti bank masuk, yaitu nomor 1/12, keterangan transaksi BG nomor 1265 dari PT Lestari. Jumlah transaksi sebesar Rp11 juta. Untuk kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap, kebenaran perhitungan matematis sudah benar, otorisasinya sudah ada, kebenaran nomor akun tidak ada, kebenaran postingnya sudah benar. Yang ketiga itu ada di tanggal 5 bulan 12 tahun 2018. Untuk nomor bukti bank masuk masih di nomor 01/12 keterangan BG nomor 2567 dari PT Merdeka. Untuk jumlah transaksi yaitu ada Rp17.040.000. Kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap. Kebenaran perhitungan matematis sudah ada, untuk otorisasinya juga sudah ada. Kebenaran nomor akun kebenaran nomor akun tidak terdapat. Lalu kebenaran posting sudah terdapat kebenaran posting. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan langkah yang sama, yaitu memindahkan informasi pada modul 2 halaman 68 sampai 76 ke dalam schedule TOC 2 tentang uji transaksi penerimaan bank, sehingga nanti jumlah
jumlah bukti bank masuk, yaitu ada 25 transaksi yang dapat kita peroleh di uji transaksi penerimaan bank. Kemudian masuk ke TOC 4. Nah, untuk TOC 4 ini merupakan uji test of control dari transaksi pengeluaran bank. Untuk informasinya, kita dapat peroleh dari modul 3, buku 1, halaman 104 sampai 113. Nah, di dalam sini sudah terdapat contoh dari bukti pengeluaran bank yang terdapat di dalam modul 3. Di sini terdapat beberapa informasi, di antaranya ada nomor bukti pengeluaran bank, tanggal pengeluaran, keterangan dibayar kepada siapa, keterangan nomor akun, keterangan pembayaran, jumlah transaksi, dan di bagian bawah terdapat informasi terkait dengan bukti pengeluaran dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Kemudian masuk ke tabel TOC 4. Yang pertama yaitu ada di tanggal 5 bulan 12 tahun 2018. Untuk nomor bukti bank masuk nomor 01/12 keterangannya pembayaran utang dengan cara transfer PT Andalas dengan jumlah transaksi sebesar 30 juta. Untuk kelengkapan dokumen pendukung sudah ada, yaitu terdapat di modul 3. Kemudian kebenaran penghitungan matematis sudah ada, otorisasinya sudah ada otorisasi, yaitu dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Untuk kebenaran nomor akunnya sudah ada. Ini dapat dilihat dari contoh di screenshotan foto ini. Di sini di bagian nomor akun tertulis 202/01/1. Nah, untuk 202/00 ini kode akun untuk utang usaha yang sudah sesuai dengan yang terdapat pada neraca saldo PP Subus di buku 1. Kemudian untuk kode 1 ini untuk menunjukkan bahwa utang usaha tersebut berasal dari PT Andalas. Sehingga untuk kebenaran nomor akun ini sudah ada, sudah benar. Lalu untuk kebenaran posting ini sudah diposting dengan benar. Kemudian untuk yang kedua yaitu di tanggal 13 bulan 12 tahun 2018. Nomor bukti bank masuk 02/12. Keterangannya yaitu untuk pembayaran utang dengan cara transfer PT Caraka. Jumlah transaksi sebesar 15 juta. Untuk kelengkapan dokumen pendukung sudah ada di dalam modul 3. Kebenaran penghitungan matematis sudah benar. Otorisasinya juga sudah ada. Untuk kebenaran nomor akun sudah ada, yaitu dengan nomor 202/00/3. Kemudian untuk kebenaran postingnya sudah diposting dengan benar. Yang ketiga yaitu untuk di tanggal 13 bulan 12 tahun 2018. Untuk nomor buktinya nomor 03/12, keterangannya pembayaran utang dengan cara transfer PT Delta. Jumlah transaksi sebesar 10 juta rupiah. Kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap, terdapat di modul 3. Kebenaran penghitungan matematis sudah benar. Untuk otorisasinya juga sudah ada. Kebenaran nomor akunnya sudah tercatat dengan benar, yaitu dengan nomor akun 202/00/4. Lalu untuk kebenaran postingnya juga sudah benar. Nah, untuk selanjutnya juga dari kelompok kami itu melakukan langkah yang sama, yaitu memindahkan informasi pada modul 3 halaman 104 sampai 113 ke dalam schedule TOC tentang uji transaksi pengeluaran bank. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Rahmat. Baik, terima kasih Mbak Windy atas pemaparannya. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 7, teman-teman, tentang kas dan setara kas.
Dan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait yang kita presentasikan tadi. Mohon izin Mas Rahmat. Ya, Mas Fadil. Izin mau menanggapi tentang investasi saham dari kelompok 7 tadi. Boleh agak keras sedikit, Mas, suaranya, Mas. Cek tes 1 2 3. Udah maksimal ya? Sudah, Pak. Oh ya sudah. Monggo. Cek. Pak sudah terdengar, Pak? Terdengar cuma kecil, tapi nggak apa-apa. Yang penting Mas Rahmat bisa mendengar. Ya, Mas Rahmat ya? Ya, Pak, insya Allah, Pak. Oke. Silakan, Mas. Baik. Saya kurang setuju tentang kelompok 7 tadi yang investasi sahamnya sebesar 269.500 yang per audit. Itu menurut saya 270. Jadi bisa kita lihat di soal di buku praktikum buku 1 di halaman PDF 127 di paragraf ke-3 di situ disebutkan, mohon izin mungkin saya screen ya Pak ya biar lebih enak mungkin ya. Monggo Mas, ya gitu aja. Nah, di sini tuh berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara dan tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan. Jadi kan di sini trading available for sale gitu ya. Nah, seingat saya di akuntansi kemarin itu kalau investasi saham yang sifatnya tradable itu ketika ada kenaikan dan penurunan harga saham di pasar itu tidak mempengaruhi ke nilai investasinya. Nah, kalau misalnya 269 yang seperti kelompok 7 kasih itu sudah mengikuti perubahan dari harga pasar. Menurut saya ini 270. Perhitungannya saya menghitung sendiri. Saya dari jurnal gini, jadi kan saldo awalnya kan 200 juta. Nah, itu di soal kan dia beli dari PT Gudang 170 juta. Nah, kemudian sebelum sebentar saya coba buka PDF juga. Jadi buku besarnya. Nah, ini kan ada penjualan PT Garam 10.000 lembar seharga 10.500. Padahal awal belinya itu 10.000 kalau nggak salah. Bentar. Iya benar 10.000. Sedangkan waktu dijual 10.500. Nah, ketika ada kenaikan 500 rupiah itu, jurnalnya itu fair value adjustment kepada, ini saya lupa ya untuk kreditnya, kalau nggak salah unrealized holding gain or loss income. Dengan jumlah lembar sahamnya 20.000 dikali kenaikannya 500, jadi ada kenaikan 10.000. Nah, ketika si garam ini dijual 10.000 lembar, jadi kita pakai harganya 10.000. Kalau misalnya kita pakai harga yang saya di buku besar tadi 10.500, nanti hasilnya akan jadi 269. Padahal itu seharusnya tidak berubah. Jadi kalau kita jual saham itu kita tetap pakai harga beli. Menurut saya seperti itu, bukan pakai harga ketika di pasar. Ketika ini berkurang sebesar 100 juta, fair value-nya yang berkurang karena tadi kan ada kenaikan. Yang 10 juta itu 20.000 lembar, jadi 5 jutanya saja karena yang dijual cuma 10.000 lembar. Jadi dapat cash atau AR 105. Nah, ini kalau misalnya kita hitung dari awal ya, 200 juta ketambahan 170 karena beli, kemudian berkurang 100 karena dijual tadi, sehingga 270. Jadi menurut saya seperti itu. Ada salahnya di situ. Nah, kemudian berhubungan dengan investasi pada saham itu ada fair value adjustment.
karena kita mengikuti akuntansi yang seingat saya tadi, kita pakai fair value adjustment kalau ada kenaikan atau penurunan nilai sahamnya. Sebesar 4.500.000. Nah, itu kita dapat dari perhitungan yang ini. Jadi waktu kenaikan tadi, kemudian ketika dijual, nah ini 31 Desember ini maksudnya ketika penyesuaian harga pasar ya. Jadi di akhir tahun tadi kan yang 10.000 jadi 120, yang 8.500 jadi 8.375. Nah, kenaikan dan penurunan tadi harus kita sesuaikan. Tapi kenaikan dan penurunan itu tidak langsung mempengaruhi investasi saham. Menurut saya itu, tapi pengaruhnya ke fair value adjustment. Jadi ada fair value adjustment di debit sebesar 4.500.000. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadil karena sudah menanggapi terkait investasi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi lagi dan juga bertanya. Monggo jika ada yang lain lagi. Tadi yang Mas Fadil tadi FVA itu fair value adjustment Mas ya? Iya, Pak. Oke. Berarti apa namanya? Naik atau turunnya dari harga tercatat ya di harga pengakuan di awal ya. Iya, Pak. Yes. Oke. Oke, monggo yang berikutnya lagi jika ada teman-teman silakan. Kalau nggak ada, ini jawab dulu aja Mas Rahmat yang dari Mas Fadil tadi. Baik, Pak. Ya, sambil menunggu teman-teman grup 7 untuk menjawab tadi yang dikomentari oleh Mas Fadil. Monggo jika ada teman lain yang ingin menyampaikan komentarnya terkait yang disampaikan oleh presenter atau mengomentari Mas Fadil juga nggak apa-apa. Sepakat tapi beda angka misalnya kayak gitu ya, bisa jadi loh ya teman-teman. Tapi urutan seperti yang tadi Mas Fadil misalnya kayak gitu. Monggo saja jika ada yang perlu di dijernihkan atau dikeruhkan ya, bertambah keruh. Enggak lah ya. Moga teman-teman dibuka ya Mas Rahmat ya, kalau ada yang lain pendapatnya ya.
Baik, dari kelompok kami ingin menanggapi tadi permasalahan yang ditanggapin oleh Mas Fadil. Mungkin dari Mbak Windy. Izin Bapak. Nah, setelah kami diskusikan lebih lanjut, sepertinya kami menerima di bagian soal investasi saham itu terdapat keterangan terkait bahwa investasi tersebut hanya bersifat sementara sehingga tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana dalam kas. Lalu kami menerima sanggahan dari Fadil terkait dengan pencatatan di akuntansinya itu. Ya. Kemudian untuk saat terjadi penjualan nanti baru sesuai dengan fair value atau harga pasar dari investasi saham terkait. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bapak. Dari yang lain mungkin ada tambahan dari Sania atau dari kelompok 7 yang lain? Atau mungkin juga terdapat tambahan dari teman-teman dari kelompok lain juga boleh. Iya, siapa tadi? Mas Rahmat. Sebentar Mas Rahmat, izin. Tadi Mas Fadil, kalau saya nggak salah dengar tadi, ketika menjual pun dicatat di harga perolehannya, tapi nanti mengakui selisih sebagai tadi ya, fair value adjustment ya Mas, dari harga pasar ya. Tadi gitu nggak sih? Tapi kalau yang Mbak Windy sampaikan tadi kan, apakah sama atau enggak maksudnya seperti itu? Tadi saya nangkap sih yang Mbak Windy sampaikan itu, ya pas dilepas dijual itu sesuai harga pasar, tanpa menyebutkan tadi apa namanya pengakuan apa tadi nih adjustment ya atas harga pasar ya. Ini Pak. Jadi sebelum dijual itu kan harga pasarnya 10.500. Nah, kenaikan harga pasar itu diakui dulu fair value adjustment di debit, setelah Ya. dijual fair value adjustment-nya ditaruh kredit gitu, Pak. Oh, oke. Ini tadi naik apa turun Mas Fadil ya harganya ya? Dibanding apa namanya? Di harga pasarnya. Naik, Pak. Naik ya? Rp500. Oke ya ya. Dari 10.000 jadi 10.500 ya. Iya, iya. Teman-teman, monggo ada yang mau menanggapi yang sama atau hal yang berbeda, monggo. Mungkin dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan kalau ada yang ingin berkomentar atau menanggapi hal yang terkait dengan tadi. Dan juga mungkin ada yang ingin menanyakan yang lain. Yang lain, Silakan. iya. Ini tadi investasi saham ya, belum. Yang kasnya tadi ada mau ditanyakan apa enggak? Izin bertanya, Pak. Mas. Ahmad. Silakan, Mas. Saya mau tanya yang itu, yang C2 tentang berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Nah, di situ kan ada petty cash voucher untuk kas kecil yang belum di reimburse. Yang C2. Ditampilkan aja berarti Mas ya. Ya. Nah, itu kan yang bawah. Itu kan PCV sama nomor sama tanggalnya. Tanggalnya kan berarti tanggal transaksinya ya. Nah, di situ kan ada yang lebih dari 31 Desember, tapi kan di luar buku, di luar tahun berjalan. Nah, itu kenapa dilakukan penyesuaian juga ya untuk jurnalnya? Kan seharusnya kalau di perhitungan fisik kan memang 5 Januari 2019, jadi memang masuk di perhitungan fisik di lembarnya. Tapi untuk
jurnal penyesuaiannya kan seharusnya yang di luar 31 Desember itu tidak masuk ke perhitungan jurnal gitu. Gimana Mas Rahmat dan teman-teman? Mohon izin menanggapi dari pertanyaan Aryuda. Bisa ditampilkan di bagian C2, Rahmat? Nah, di sini di bagian perhitungan fisik dari uang dalam kas terdapat berasal dari 3 bagian. Kan yang pertama dari uang tunai, yang kedua dari surat-surat berharga, dan yang ketiga dari lain-lain. Nah, tadi pertanyaan dari Aryuda itu kenapa untuk pengeluaran Petty Cash di luar tanggal neraca 2018 itu masuk ke dalam perhitungan. Nah, itu menurut diskusi kelompok kami kemarin, di sini kan Petty Cash, perusahaan PT Sukus itu menggunakan sistem dana tetap atau impress fund. Jadi untuk sistem pembayarannya sendiri tidak langsung di jurnal pengeluaran kepada Petty Cash. Namun dari perusahaan itu mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang menggunakan Petty Cash, kemudian di akhir periode atau ketika nanti akan di-reimburse baru akan di jurnal pengeluaran pada di akhir ketika akan di-reimburse baru akan di jurnal pengeluaran pada cash. Nah, jadi di sini untuk Petty Cash-nya itu dianggap tetap dari awal sampai akhir periode. Nah, ini kenapa di luar tanggal neraca tahun 2018 masih tetap dihitung, karena di sini kan tadi kan Petty Cash-nya menggunakan sistem impress fund atau tetap. Jadi semisal pada transaksi pada tahun 2019 itu belum terjadi, otomatis kan pengeluarannya dari Petty Cash pada tahun 2019 itu masih berbentuk fisik, yaitu dapat berupa uang kertas maupun uang logam di tahun 2018. Jadi otomatis semuanya masih kami perhitungkan ke dalam perhitungan uang kertas, perhitungan uang fisiknya, Pak. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Apakah dapat dipahami atau masih bingung? Oh, berarti uangnya udah ada dulu, baru nanti pengeluarannya yang tanggal 3 sama 4 Januari gitu ya? Iya, jadi kalau sepemahaman kami dari diskusi kelompok kami kemarin, untuk impress fund itu kan berarti kan sistem dana tetap. Jadi si perusahaan tadi menganggarkan Petty Cash-nya itu tetap di sepanjang periode. Nah, untuk ini berarti kan pengeluarannya terjadi di tahun 2019. Otomatis kalau di tahun 2018 itu kan belum ada pengeluaran. Jadi otomatis uangnya tadi masih dalam berbentuk uang kertas ataupun uang logam. Nah, setelah tahun 2019 terjadi pengeluaran, itu baru terjadi beban, tapi uangnya tersebut kayak belum fisiknya udah berkurang, tapi dalam pencatatan kita itu masih tetap sebesar 2 juta, seperti itu. Terus untuk akun bebannya sendiri, itu kan bebannya berarti yang tanggal 4 Januari sama 3 Januari itu belum ada ya? Berarti kenapa masih dicatat bebannya semua? Harusnya kan yang Januari itu bebannya belum dicatat berarti, karena karena di luar buku lah, di luar tahun buku. Kalau dari diskusi kami kemarin, itu kami menyesuaikan dari perhitungan yang kami lakukan. Boleh diulang Pak jawaban yang terakhir tadi, izin Mbak Windy. Izin Pak, jadi untuk yang jurnal terakhir, penyesuaian terakhir, tentang kenapa tetap di jurnal di beban, yaitu untuk menyesuaikan karena pengeluaran yang belum di-reimburse di tahun 2018 dan 2019 itu
sudah masuk ke dalam perhitungan fisik kita, gitu Pak. Oh, ya. Ya, oke. Jadi di sini di berita acara ini ada selisih uang kas 200.000 ini lebih catat ya Pak ya. Mas Arwida monggo, udah selesai belum pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Oke. Izin Mbak Widi dan teman-teman Mas Rahmat. Ini di selisih uang kas sekalian lanjutin ini nih ya. Mohon izin teman-teman. Selisih uang kas dalam kurang lebih catat 200.000. 200.000 ini kita pahami ada fisik yang kurang dari catatan, memberikan catatan dan fisiknya kurang ataukah fisiknya lebih nih sebenarnya? Kalau menurut perhitungan itu untuk perhitungan fisik lebih kecil Pak, lebih kecil dari pencatatan buku. Oh, lebih gede di buku ya, saldo buku lebih besar dibanding saldo fisik ini ya ceritanya ya. Oke. Oke, terima kasih. Ada yang mau komentar lagi? Itu berarti lebih catat atau kurang uang. Lebih catat di situ ya, lebih catat, bukan kekurangan uang. Oke, terima kasih. Monggo teman-teman jika masih ada yang lain lagi. Ini apa namanya? Nanti saya tambahkan agak belakangan. Di situ ada bond yang belum diperhitungkan itu ya. Bond itu bukan, itu maksudnya adalah pengeluaran ya yang belum diperhitungkan ya. Tapi memang ada terjadi di situ. Monggo jika ada atau tidak ada lagi. Cukupkah? Oke, kalau cukup boleh ditutup Mas Rahmat. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menanggapi dan juga tadi bertanya, dan juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi kami. Kak, saya perwakilan dari kelompok 7 sangat mohon maaf jikalau ada kata-kata yang salah dari kami dan juga ada hal-hal yang salah mungkin di presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Mas Rahmat dan teman-teman. Kita berikan aplaus untuk mereka, teman-teman sekalian. Ya, terkait dengan apa namanya ini pencacahan fisik kas tadi, case opnam atau pemeriksaan kas teman-teman sekalian. Ini kalau PT Casnya lebih dari satu orang yang memegang, jika kondisi seperti itu ya, mungkin ada beberapa divisi atau bagian di kantor itu yang masing-masing megang uang PT Cash itu, impress fund apapun namanya nanti gitu, floating atau impress itu. Nah, ketika melakukan apa namanya pemeriksaan penghitungan pencacahan fisik kas itu nanti dilakukan secara serentak bersama-sama. Jadi jangan sampai tidak serentak. Misalnya kalau nggak serentak itu oke jam 9 di pemegang A, nanti jam selesai baru ke pemegang B, selesai lagi ke pemegang C, nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena nanti di situ kita nggak bisa memergoki, kita nggak bisa menemukan jika ada kecurangan, jika ada pelanggaran dalam pengelolaan kas. Misalnya kasnya ini dipakai sebesar sekian rupiah, tapi karena diperiksa terus si B-nya belum diperiksa, B pinjam dulu nih, nanti taruh di sini uangnya, soal masih ada uangnya, padahal seharusnya sudah dikeluarkan tanpa secara. Nanti begitu juga pas di B, jika B juga kurang uang, nanti B bisa pinjam ke A, ke C, dan seterusnya kayak gitu. Itu nanti menjadi tidak real kondisi penghitungan kas yang dilaksanakan oleh pihak return. Maka langsung bareng-bareng A, B, dan C, misalnya ada 3 ya, 3-nya diperiksa sekaligus. Biar jika ada yang short gitu, ada yang uangnya nggak ada, itu nanti bisa langsung ketahuan.
Masa pertanggungjawabannya ya terserah. Yang jelas auditor kan hanya mencatat apa yang didapati di lapangan, di dalam fakta yang ditemui gitu. Kalau memang ada kurang ya kasnya sebenarnya ini Pak bukan segitu, atau ini ternyata ada apa namanya dipakai oleh pemegang kasnya ya itu nanti urusan internal kantornya klien lah gitu, mau diapain misalnya kayak gitu ya. Ya ada selisih nanti mestinya sih bisa dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk pemegang untuk apa pencatatan fisik kas yang dilakukan oleh auditor. Jadi sebaiknya jika ada lebih dari satu dilaksanakan secara bersama-sama, berserentak lah kita seperti itu. Tadi juga betul penghitungan yang apa namanya berapa keping uang uang logam, sekian keping pecahan sekian rupiah, total sekian rupiah gitu ya. Kalau yang uangnya lembaran sekian lembar uang pecahan sekian rupiah, total menjadi sekian rupiah, total nanti jadi berapa ya. Memang dibuat seperti itu. Jadi tidak digabungkan. Jadi kita tetap mencatat, membuat berita acara itu sesuai dengan apa yang kita temui di situ. Lembarannya berapa, terus kepingannya berapa, terus di situ. Dan teman-teman sekalian nanti mohon diingat agar ketika melakukan pencacatan fisik uang, jadi bukan pencacatan fisik persediaan ya. Ada dua pencacatan fisik nih, persediaan juga iya, uang juga iya. Nah, pas melakukan cash opnam di sini, yang menghitung biarkan mereka saja jangan auditor ya. Nanti auditor menghitung nanti kalau ada selisih, Pak tadi itu duitnya sama loh. Bapak hitung, Ibu hitung jadi selisih nih ya. Nanti jadi repot urusannya tuh gitu kan. Jadi biarkan mereka menghitung. Auditor mengamati, mengawasi, terus udah benar-benar hitungannya. Jasmine itu 1, 2, 3, 4, 5 dihitung menjadi 1, 3, 7, 8. Nah ini 8 Pak, padahal sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu nanti awasi penghitungannya. Tapi yang jelas jangan ikut megang ya teman-teman ya gitu. Nanti khawatirnya kalau selisih nanti menjadikan perselisihan. Kalau selisih jadi perselisihan. Jika selisih menjadi utang ucap tadi itu lengkap, saya nggak mungkin hilang duitnya Pak. Ini hilang Bapak yang bawa, betul nggak mungkin saya bawa. Ya karena kita memegang yang bukan semestinya dipegang, jadi panjang ceritanya gitu ya. Jadi biarkan mereka yang menghitung, kita mengawasi dan lakukan secara serentak. Itu untuk penghitungan kas perusahaan itu cara yang sehat juga ya untuk melakukan penghitungan kas seperti itu. Jadi mendadak, kalau bisa mendadak. Jangan sampai kita, Pak besok kita mau cek kas ya, penghitungan kas ya, terus dicoba jauh-jauh hari. Ya nanti mereka akan menyesuaikan. Kita harapannya nggak seperti itu. Tetap hari ini mau lakukan itu, siapin suratnya, terus segera sampaikan jam 8, segera kita lakukan pemeriksaan misalnya. Nggak apa-apa, biar cepat seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan saham tadi sepakat Mas Fadil gitu. Terima kasih tadi dilihat sampai sejauh itu gitu. Benar, saya juga sepakat pencatatan harus seperti itu. Tadinya saya menduga yang kas saja ini yang kita bicarakan atau pas masuk ke saham ya udah lebih dari ekspektasi saya karena kita juga bicara mengenai saham. Kemudian tadi apa lagi ya, saya lupa tadi. Nah, untuk schedule yang ada, boleh lead schedule-nya ditayangkan kembali Mas Rahmat, lead schedule-nya. Izin. Baik Pak. Lead schedule-nya, lead schedule. Oke, berapa ya? Schedule apa sih bahasa kitanya? Schedule utama ya, schedule utama. Di C bukan ya? Apa sih? Bukan PAKAS yang di schedule. Iya. Judulnya nggak ada ya? Iya teman-teman kalau bikin schedule, tolong dibuat judulnya ya, nama kliennya apa gitu, sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Nama kliennya apa, kegiatannya apa, tanggal berapa. Nah, terus seperti itu. Jadi nama klien PT Sugus, kegiatan pemeriksaan kas atau pemeriksaan kas perusahaan, kas kecil dan kas besar. Jadi kita tahu ini kegiatan apa sih. Jadi jangan sampai dikosongin. Ini kayak sih dulu pernah saya ingetin ya, dulu sebelum UTS atau setelah UTS ya, jangan sampai nanti salah, bukan salah sih, nggak lengkap jadinya ketika judulnya tidak dicantumkan. Terus catatan pemeriksaan oke, sudah muncul seperti itu. Kemudian kesimpulannya
Nah, kesimpulannya, kalau yang di lead schedule, karena kita sudah mengusulkan adjustment, berarti nanti kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya, kalau yang di lead schedule, teman-teman? Menurut pendapat kami, saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia. Jadi apa namanya yang kita bilang wajar itu adalah yang per auditnya itu, teman-teman. Jadi bukan per kliennya. Setelah kita dapat saldo per klien, terus kita melakukan pemeriksaan, kita lakukan adjustment di pare itu, sehingga menjadi angka hasil audit kita. Jadi yang kita berikan kesimpulan pemeriksaan adalah tadi itu, teman-teman. Jangan sampai lupa nanti ya. Jadi yang kita sebut ini kan sebentar, mohon. Ini sudah dilakukan pengujian di sini, ya toh. Nah, nanti yang ini kan kita berikan di sini komentar kita, hasil pencatatan kita, hasil pemeriksaan kita. Nah, nanti di kesimpulan sini kita sajikan, kita sampaikan bukan supaya ada celah, tapi kita sampaikan sudah sesuai dengan standar, sudah wajar kok, enggak pakai kata sudah wajar dan sesuai dengan standar akuntansi berlaku umum di Indonesia. Gitu. Jadi jangan nyebut salah saji ya kalau di schedule. Tapi kalau di supporting schedule nggak perlu ada kesimpulan, karena kesimpulan itu hanya ada di list schedule saja, di schedule utama saja. Jangan lupa nanti ya, kalau nanti di ujian ada kayak gini lagi, yang kita tuliskan di list schedule-nya adalah kesimpulan hasil pemeriksaan kita. Kesimpulan itu biasanya karena sudah ada di sini, sudah ada jurnal adjustment di sini, maka kita akan menyampaikan sudah sesuai dengan sudah itu sesuai wajar. Ya ampun, salah ngomong terus ya. Kesimpulan pemeriksaan adalah, pemeriksaan nanti tuliskan, menurut pendapat kami, gitu ya, saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi keuangan ya, yang berlaku umum di Indonesia. Itu begitu kira-kira. Jadi enggak, kesimpulan hanya ada di heading schedule atau di lead schedule atau di schedule utama. Yang di schedule pembantu, supporting schedule tidak perlu ada kesimpulan pemeriksaannya. Tapi di sini tadi ada jurnal adjustment nggak Mas di sini Mas, di schedule-nya Mas? Muncul nggak di bawahnya atau di mana? Oh, nggak muncul di sheet terpisah ya? Ya, kalau di schedule nanti munculkan jurnal adjustment yang diusulkan oleh pihak auditor, dimunculkan jurnal adjustment yang diusulkan oleh pihak auditor. Bisa di dalam sini nggak kelihatan itunya saya. Jurnal adjustment boleh nanti di sini, terus ini diberikan adjustment panjang gitu, atau nanti di bawah. Jurnal adjustment tertulis di bawah, terus taruhkan di bawah sana, mau saja. Boleh kayak gitu, ya. Oke, itu terkait dengan kas dan setara kas. Ini schedule-nya, apalagi ya yang perlu saya komentari ya. Cash opnam itu kapan ya kapan, jam berapa gitu, seperti itu. Nah, ini satu lagi Mas, teman-teman, Mas presenter dan Mbak dan juga teman sekalian. Ini tadi kan ada rekonsiliasi kas antara buku bank dan buku antara kas di tadi kas di bank kan ada tuh Bank CAB dan Bank Lopo ini ya, teman-teman sekalian. Penting sekali buat perusahaan untuk bisa mendapatkan rekening koran pihak klien gitu. Penting sih buat auditor gitu untuk bisa mendapatkan rekening koran pihak kliennya gitu. Rekening korannya akan mencerminkan transaksi yang terjadi atas banknya pihak perusahaan, pihak klien yang tercatat di bank gitu. Nah, itu pentingnya kita melakukan rekonsiliasi bank. Nah, mungkin dalam beberapa transaksi ke depan ini saya nggak karena saya udah nggak jadi auditor lagi gitu. Kalau dulu ketika masih di audit zaman dulu banget ya pembayaran itu
nggak semudah sekarang ya, dulu pakai giro, pakai cek macam-macam. Tapi hari-hari ini setahu saya sih kalau udah transaksi mereka sudah mencantumkan nomor rekening dan transfer gitu, sehingga kayak efektif langsung masuk atau nggak masuk gitu. Kalau transaksi pembayaran meskipun masih dibolehkan sampai sekarang pembayaran dengan cek mundur atau apa. Tadi kan di ICQ ada cek mundur, apakah ada cek mundur tadi ya Mas Rahmat tadi ya di ICQ tadi ya. Ya apakah sekarang masih relevan seperti itu? Saya nggak tahu, tapi secara teoritisnya tetap diakomodasi seperti itu. Yang saya tahu sekarang sih gitu. Ya tadi ya sekali lagi karena saya sudah tidak di unit audit lagi, jadi fakta di lapangan mungkin nggak update. Tapi waktu saya beberapa tahun lalu itu masih ada. Hari-hari ini saya kira sudah lebih baik ke transfer sih, yang saya tahu. Dulu belakangan saya pas di auditor itu transaksi internasional sekalipun itu dilakukan secara transfer. Jadi efektif langsung dari banknya si customer itu mentransfer langsung masuk di banknya pemasok. Jadi transaksi itu udah nggak ada lagi yang dalam perjalanan lah, inilah itulah kayak gitu. Jadi udah hampir nggak ada seperti itu. Hampir ya, ada kata hampirnya. Tapi ya tetap sebagai sebuah teori, sebagai sebuah harus dipelajari, sangat mungkin praktek seperti ini akan terjadi di beberapa yang datang. Ya tetap harus kita pelajari semuanya. Jadi proses bisnis sudah mulai bergerak itu. Kemudian juga ini kaitan dengan nyambung sedikit nanti kalau terkait dengan berapa nilai barang. Kalau kemarin kita pas bicara persediaan itu, transaksi pembelian itu kan cuma 1 kali beli, 1 kali kirim, selesai. Kalau nanti terjadi misalnya satu transaksi membeli barang A itu ternyata barang A itu dibayar dalam 3 tahap karena saking mahalnya. Tahap pertama adalah ketika ada akad kredit, ketika ada sales kontrak misalnya kayak gitu. Kemudian sales kontrak ditandatangani DP 30%. Terus kemudian ketika dilakukan pengiriman tambah lagi, misalnya tambah lagi misalnya 30 lagi misalnya gitu ya. Terus nanti begitu barang nyampe tambah lagi pelunasannya. Artinya dengan cara seperti itu berarti ada lebih dari 1 kali invoice yang masuk ke perusahaan. Tapi tetap dalam satu perjanjian pembelian tuh satu sales kontrak. Sehingga sangat mungkin nanti dalam rekening koran itu akan muncul 3 kali itu gitu, 3 kali. Misalnya kita ilustrasikan kesepakatan penjualan itu jual belinya ada tanggal 1 bulan, sekarang bulan apa? Juni misalnya gitu ya. 1 bulan Juni. DP 30%. Nanti barang disiapkan, dikirimlah tanggal 5 atau tanggal 10. Si pihak penjual minta dikirimkan pembayaran tambahan 30% lagi. Oke, ada 60% nih. Begitu barang nyampe, kurangnya berapa? 40% bayarkan saat barang nyampe. Artinya ada 3 kali invoice masuk meskipun ada 1 sales kontrak. Nah, ini nanti diperhatikan juga teman-teman terkait dengan saldo banknya atau juga nanti terkait dengan harga barang, harga perolehnya berapa. Kita jangan sampai menuliskan harga barang seperti hanya dari salah satu invoice saja. Ini kan 100 misalnya. Kenapa ini hanya catat 30 atau 60 ataukah 40-nya gitu. Jadi itu nanti juga harus hati-hati. Jadi itu pentingnya kita untuk melihat rekening koran perusahaan, dan bisa jadi kita nggak bisa membaca rekening koran itu tanpa melihat buku banknya perusahaan. Kenapa? Karena rekening koran ini kan informasi global banget gitu ya, transfer masuk, transfer keluar atau apa yang tanpa detail. Seperti teman-teman kalau sekarang punya mobile banking itu kan kalau kita lihat statement kita itu saldo kita kan kadang-kadang nggak informatif, transfer masuk keluar dari bank yang berbeda apalagi sulit ya, itu biasanya berbeda, nggak lengkap. Tapi kalau bank yang sama bisa lengkap. Nah, itu nanti auditor juga perlu menanyakan kepada pihak auditi, lainnya ini transaksi ini apa sih gitu. Jadi jangan malu untuk bertanya, karena ada kata pepatah, daripada malu bertanya lebih baik apa? Lebih baik apa Mas Fadil? Nggak ada lebih baiknya ya? Nggak bahagia daripada nggak lebih baik ya? Malu bertanya, sesat di jalanan itu. Bukan berarti daripada malu bertanya, lebih baik sesat di jalan. Oke, itu beberapa tambahan dari saya. Sudah terkait dengan cash opnam tadi, cash count gitu ya, penghitungan cash counting atau apa namanya ya. Cash count atau cash counting atau cash opnam, monggo lah sebutnya nanti apa, sesuai dengan pembacaan, sesuai dengan kebiasaan di kantor akuntan masing-masing. Terus tadi untuk lead schedule tadi teman-teman jangan lupa dituliskan header-nya, kepalanya, yaitu
klien, nama klien PT Sugus gitu ya, terus tanggal berapa, tanggal 30 Desember tahun X misalnya gitu. Kemudian akun apa, kegiatan pemeriksaannya apa, pemeriksaan kas dan setara kas misalnya gitu. Sehingga kita tahu ini schedule untuk apa. Jangan langsung kotak-kotak tanpa judul di atasnya. Kemudian tadi jangan lupa untuk kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, gitu ya, atau kas dan setara kas sama ini telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Itu kesimpulan pemeriksaan yang harus dimunculkan dalam lead schedule atau schedule utama. Tapi di supporting schedule kalau dibuat nggak perlu ada kesimpulannya. Dan jangan lupa nih teman-teman tadi untuk nanti kalau ujian gitu ya sebenarnya nggak ujian sih, keperluan membuat lead schedule ini KK ini kan salah satu juga mencantumkan jurnal koreksi yang diusulkan, sekali lagi diusulkan oleh auditor, disebut auditor. Nanti jurnal koreksi akan dikumpulkan terus diserahkan kepada PLBT untuk dibahas bersama-sama sebelum audit berakhir. Itu sedikit tambahan dari saya teman-teman, semoga tidak berpanjang dan berlebar. Loh, sudah jam 9.42 ya, sudah waktunya udah mau habis nih. Kita selesai jam 10 ya Mas, itu ya berarti ya. Betul, Pak. Aduh, lama sekali hari ini gitu ya. Oke. Kemarin habis ceramah umum Menteri Desa, beliau apa ya yang didapat oleh teman-teman dari Menteri Desa itu? Ada ikut di gedung G? Siapa yang ikut di gedung G? Nggak ada yang ikut di gedung G? Nggak ada Mas Edul? Saya, Pak. Ada sini ada 4 orang, Pak. Oh, gimana hasilnya di gedung G? 4 orang. Monggo. Gimana, Cak? Gimana, Kak Ocha? Dengerin nggak? Nyimak nggak? Lumayan, Pak. Kebetulan saya protokoler juga, Pak. Protokoler Bu Menteri dan pejabat. Jadi tentang pembangunan desa gitu aja sih, Pak, kuliah umumnya. Jadi kenapa apa yang bisa kita ambil dari situ? Kan Menteri Desa atau yang ngomong toh? Menteri Keuangan datang? Datang, Pak, tapi terlambat sedikit. Oh iya, beliau kemarin masih di Jogja, hari Selasa itu, Selasa sore masih di Jogja. Beliau menyampaikan pas pertemuan internal itu kan disiarkan di YouTube-nya Setjen itu. Ini Menteri Keuangan dilarang oleh Kementerian Keuangan untuk menikmati Jogja. Jadwalnya sudah dibuat ketat sekali, ini jadwalnya udah nggak sempat kemana-mana. Di Jogja nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Menteri Keuangan dilarang oleh Kementerian Keuangan. Ya karena udah dischedule kan sangat padat beliau memang. Harus sore itu balik atau pagi balik dan langsung menuju stand. Apa Mas Ilham yang bisa bisa kita ambil dari kuliah umum kemarin itu? Mas Ilham juga di sini? Apa ikut secara online? Di sini, Pak, di Bintaro saya. Apa dong Mas? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Apa isinya? Bukan hasilnya. Alhamdulillahnya berarti dana desa yang diberikan, yang disalurkan dari APBN itu berjalan dengan lancar, terbukti dengan banyak sekalinya program-program yang sudah dijalankan oleh Kemendesa itu sendiri, Pak. Yang banyak sih sebenarnya yang bisa yang mereka atau dana desa itu hasilkan, tapi yang paling saya dengar itu yang pembuatan jembatan yang sampai 1 juta meter itu sejak dana desa pertama kali diluncurkan. Dan oleh karena itu Kementerian Keuangan dan juga Kemendesa itu bekerja sama untuk membuat SDGs atau sosial intinya percepatan pembangunan desa itu, Pak. Nah, di antaranya mengadakan kerjasama antara PKN dengan Balai Diklat dari Kemendesa itu sendiri. Dan hasilnya sekitar ada kalau nggak salah 45 anak itu menjadi duta sampai duta apa ya? Duta 45 apa Mas tadi? 45 duta, Pak. Duta SDG saya itu, Pak, istilahnya. Nanti akan duta per provinsinya, Pak. Duta apa? Kayak Saya yang mewakili per provinsi. Oh, ya. Nah, itu disebar di seluruh provinsi, Pak. Seperti itu mungkin. Oke, makasih. Ini kan memang sejak
era Pak Jokowi ini dana desa itu bahasa saya mohon maaf agak bahasa warung gila-gilaan gitu loh. Memang ingin membangun dari desa dan itu menjadi kunci menurut saya sih sebenarnya. Cuma dorongan dari beliau ini, dari Pak Presiden ini sepertinya kalau dari pengamatan awam saya, pengamatan yang belum menyeluruh ya karena belum penelitian yang lengkap itu, desa-desa ini kan masih agak gagap dalam mengelola dana itu kan itu. SDM desa itu apakah sanggup untuk mengelola dana itu kan tahun-tahun ini sekitar 1 miliar tuh per tahunnya. Nah itu dipakai buat apa? Kalau saya pas mudik ke kampung itu ya bikin jalan, bukan ngaspal ya membeton jalan di mana-mana. Iya perbaikan jalan tampak memang itu. Namun itu seperti menjadi ya menghabiskan uang saja gitu. Apakah langsung dicek dampaknya seperti apa, dampak pada ekonomi, dampak pada pembangunan desa terutama gitu. Misalnya di desa itu ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita munculkan sebagai anak muda. Apakah dengan dana desa itu hanya menyelesaikan masalah fisik ataukah juga masalah secara menyeluruh, ataukah desa itu mengerti masalah dia apa sih gitu. Jangan-jangan di sana misalnya teman-teman, masalahnya bukan itu loh, ternyata masalah adalah kesehatan, ternyata masih banyak bayi kurang gizi, masih banyak ibu-ibu yang meninggal saat melahirkan, atau masih apa yang itu harus diidentifikasi dulu, baru nanti bisa diselesaikan. Oh ya, ternyata masalah bayi kurang gizi, sehingga bukan jembatan tuh yang dibuat misalnya gitu ya, tapi program gizi untuk keluarga, ketahanan pangan misalnya gitu, apalah ternyata indikasi lebih penting. Saya masih agak khawatir gitu dengan ketepatan penggunaannya, karena itu kan pemerintah ngelotorin duit itu terus ya saya nggak mau bilang kita deh, saya lah mau nyadari bahwa SDM di desa itu tidak semewah SDM-nya Kementerian Keuangan. Iya, di kampung saya Kadesnya itu teman saya waktu sekolah SD. Dan dia lulus SD selesai nggak sekolah lagi itu. Ketika mengelola dana seperti itu kayak apa nggak ngerti gitu. Perangkatnya juga bukan berpendidikan tinggi, sementara kan untuk bisa memahami masalah desa itu butuh bukan mengecilkan mereka, tidak gitu, tapi ketika saya pulang itu saya nggak melihat banyak hal yang dicapai di situ gitu kan ya. Saya iri dengan beberapa desa lain yang terekspos bagus itu, mereka bisa melakukan ini itu yang bisa mengangkat citra desa mereka, memajukan betul itu, sehingga istilahnya kalau nyari kerjaan nggak usah ke kota, nggak usah urbanisasi, cukup di desa saja, dari itu mereka udah bisa makmur maju desanya. Ya, setelah dilihat, oh ternyata Pak Kepala Desanya dulu ya karena berpendidikan tinggi lah, karena beliau pensiunan dari dosen, atau kepala desa di sana itu berpendidikan tinggi, pernah di suatu korporasi gitu, terus beliau pulang membangun desa dia. Ya kayak itu maksud saya teman-teman, yang memang betul-betul menjadi PR bersama lah. Dana yang dari Kementerian Keuangan ini seberapa bisa menyelesaikan masalah-masalah di desa, dan itu perlu diteliti kembali. Saya kira teman-teman di Bagian Staf dosen sudah mulai mengarah ke sana itu, agar tepat sasaran dalam rangka membangun desa. Teman-teman yang sekarang tinggal di desa, nggak tinggal di desa, ada lah ya gitu. Coba dilihat, coba tanya ke Pak Kadesnya, Pak, dana desa buat apa Pak? Itu loh, kamu bisa lihat kan di balai desa ada dipampang ditempel spanduk besaran itu, di balihonya ada berapa dana desa diterima, berapa dipakai. Coba benar nggak sih itu, optimal nggak sih, betul nggak sih kebutuhan desa seperti itu? Satu mahasiswa yang di kandidat saya itu tentang dana desa juga gitu. Ya kalau hanya pelaporan secara akuntansi, saya kira sih nggak terlalu rumit ya, sudah ada aplikasinya gitu kan, sudah bisa dibantu. Tapi kalau ketepatan sasaran karena itu dipengaruhi oleh kemampuan melihat masalah desa kita itu apa. Nah ini masih jadi bukan berarti gagal, tidak, tapi ini tetap perlu ditingkatkan kembali lah, karena sudah sangat besar sekali. Jangan sampai masalah gini, ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya.
Jangan sampai karena kekurangan SDM itu, terus nanti Pak Kades itu menjadi ada pihak tertentu yang mengambil untung di situ, memancing di air keruh. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman teman di kantor, pejabat di kantor itu, iya kasihan tuh beberapa kades diangkut kejaksaan karena ya tadi masuk dalam kategori korupsi, dia nggak tahu, terus ada yang membantu tapi malah salah. Gitu. Jadi ya yang kena kan kades, yang terhadap kadesnya atau kan gitu. Kasihan itu, jadi mereka nggak tahu apa-apa, mengikuti aja, ada yang memberi arahan, ternyata arahannya nggak pas, malah untung pribadi dan macam-macam. Kasihan dengan seperti itu. Oke lah, teman-teman, nanti ini jadi agen-agen pemerintah di desa masing-masing. Membangun desa masing-masing ya teman-temannya gitu. Tapi kan bekerja di pusat nanti ya. Yes, apapun, jangan lupakan desa masing-masing gitu. Oke, terima kasih. Udah jam 9.40. Kak Eca datang nih. Oh, tadi belum ada. Tadi gabung jam berapa Kak Eca? Tadi gabung jam 8 lewat 10-an, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Kuota tadi saya habis. Kenapa? Maaf. Kuota saya tadi habis, Pak. Jadi harus beli dulu keluar. Pada posisi Jurangmangu ya, kuota bisa habis loh. Luar biasa. Tapi tadi ditelepon nggak bisa loh Kak Eca. Telepon non nggak pakai kuota, telepon biasa tuh nggak bisa dihubungi. Iya Pak, nomor saya yang di WhatsApp itu udah mati nomornya Pak. Jadi kuota kartu saya yang di HP itu ganti-ganti kartunya. Ya. Kartunya banyak, handphonenya banyak ya. Enggak Pak, maaf ya Pak. Ya. Nomor yang di grup itu ya teman-teman jangan sampai ini dong terkecoh dengan nomor Kak Eca ya. Di update ke teman-teman ya, jika ada apa-apa biar ketahuan. Saya teman-teman ya masih Kak Eca. Saya sebenarnya kan gini, ketika meminta teman-teman itu menghubungi itu biar kita tahu ada apa dengan teman kita gitu loh. Ada apa dengan Rangga? Ada apa dengan Rangga? Ada apa dengan teman kita? Kalau ada apa-apa kita harus tahu kondisinya. Maka izin ke temannya, izin ke saya itu dalam rangka mengkonfirmasikan bahwa dia sedang baik-baik saja. Itu lebih penting dibanding yang lainnya. Jadi kita tahu posisi teman kita sedang dalam kondisi seperti apa. Kalau memang ada halangan ya kita bisa bantu. Kalau ada oh Pak lagi jatuh di perjalanan ke kantor tadi, ke kampus tadi, ya wes kalau gitu sana dibantuin, nggak usah ke kelas, nggak apa-apa sehingga berhadir. Kalau memang itu terjadi ya harus kayak gitu, nggak apa-apa. Itu ya teman-teman, konfirmasi pentingnya di situ. Kalau memang harus ada, dulu pernah di satu sesi itu masih offline, masih di Jurangmangu, kuliah belum ada pandemi, harusnya tuh belum masuk, ini kenapa itu? Terus nggak lama di saya itu masuk yang pincang, tadi jatuh Pak, saya naik motor, dia tinggal di Lebak Bulus, naik motor ke Jurangmangu, terus dia di perjalanan jatuh, ini mbak kasihan terus pincang, tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, sudah baikan ya sudah gitu kan. Tapi kalau misalnya terjadi darurat lainnya ya tetap harus dibantu temannya. Itu maksud kita saling menginfokan, gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Ya satu lagi, tadi karena di absennya belum lengkap, saya belum menutup absennya gitu. Karena kan kesepakatan kita jam 7.30, paling lambat 10 menit. Dalam hitungan saya waktu itu teman-teman juga lah kita sepakat di situ. Ketika 7.30 nggak bisa gabung, tentu dia sadar dia sedang tidak bisa bergabung. Kenapa? Dan waktu 10 menit itu cukup waktu untuk memulihkan, untuk mengambil action tertentu untuk segera bisa bergabung. Nah, apapun tadi kondisi Kak baru jam 8 lebih baru bergabung gitu, mestinya sih sadar kuota habis sejak pagi gitu ya, sebelum kuliah. Tapi udahlah, ini udah terjadi, nggak usah kita ungkit lagi. Sekarang ini karena kita kesepakatan 10 menit terlambat gitu. Mohon izin teman-teman, ini absennya belum saya tutup sampai hari ini, sampai sebelum ini habis waktu gitu. Jadi kalau mau diabsenkan hadir atau tidak, kita kesepakatan teman-teman aja. Ternyata beliau hadir di kelas kita, ini masalah absennya saja nih, diterima, dihadir, terus hadir apa nggak hadir nih? Monggo, kesepakatannya gimana? Mana portalnya? Ayo, nggak usah malu-malu ngomongnya. Kalau oke Pak, kita terima hadir di absennya. Hadir, Kalau Pak. enggak yang hadir ya. Oke Mas Edru bilang hadir. Ini ada chat. Hadir Pak, ada orang hadir juga. Kan ada yang keberatan.
Kalau ada keberatan nggak jadi nih, saya coret ini tidak hadir. Dikembalikan kesepakatan baru. Kita buat kesepakatan baru ketika ada yang perlu kita sepakati lagi. Dihadirkan saja Pak. Tadi Sudah saja ya. Beliau dari. Oke, ada yang keberatan? Nah, kalau yang saya tanya, adakah yang keberatan gitu? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Nggak berani ngomong. Oke, Kak Ocha, hari ini tetap dianggap hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi mohon kalau ada yang seperti ini, nanti fast respon ya, 7:30. Aku nggak bisa masuk, habis kuota. Nggak pakai jauh tuh kalau di Curangmangu gitu. Apalagi kalau kita bisa beli pakai OVO apalah gitu ya. Jadi GoPay atau Shopee atau juga saya bisa lebih cepat gitu ya. Jadi kita nggak ingin ngomong yang sudah, kedepannya kita perbaiki. Gitu Kak Ocha ya. Siap Bapak, terima kasih Bapak dan teman-teman. Terima kasih teman-teman sekalian. Oke. Sebentar, saya selesaikan urusan portal dulu kalau gitu. Sebelum dihabisi. Oh, sudah hadir di portal. Oke. 30 hadir, 0 tidak hadir, saya simpan presensi. Oke, teman-teman terima kasih atas atensinya hari ini. Mohon maaf atas kekurangan saya. Sampai ketemu pekan depan. Masih dulu tadi PR-nya bikin grup baru ya untuk ke depan ya. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Saya akhiri, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya meeting for all ya. 3, 2, 1.